Selamat malam kawan-kawan. Episode kedua Don Adam Channel. Suara yang tidak pernah didengar oleh Jokowi. Jika seorang jujur sepertimu punya musuh, mereka akan menjadi musuhku juga. Lalu mereka akan takut padamu. Selamat menyaksikan. Jika tahu kasus Anda akan berakhir sekonyol ini, manakah yang akan Anda pilih? Dibunuh atau dibuat cacat? Begini, saya melihat sesuatu hal itu tidak pernah suka membicarakan hasil akhir. Kalau saya membicarakan hasil akhir, pastilah suatu hal yang tidak baik. Karena saya percaya betul sesuatu hal yang terjadi adalah takdir. Sehingga saya tidak akan memilih apapun yang terjadi. Saya tetap memilih dalam segala kesempatan yang saya punya, saya akan terus berjuang dan memperjuangkan kebenaran. Baik itu harus berhadapan dengan siapapun. Porsi saya lebih kepada hal yang itu. Seorang komedian bernama Bintang Emon membuat video 2 menit tentang ketidakadilan yang menimpa Anda. Dan itu menggemparkan, bahkan dia sampai mendapat intimidasi dari para buzzer penguasa. Adakah yang Anda mau sampaikan kepada Emon? Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan ke Emon, ya, Bintang Emon. Gini, yang pertama saya gembira dan sekaligus mengucapkan terima kasih. Saya gembira karena ada anak muda, setidak-tidaknya diwakili oleh Bintang Emon, yang peduli dengan masalah hukum, masalah ketidakadilan. Ini bisa terjadi kepada siapapun. Sedangkan kita tahu, kebanyakan anak muda mungkin tidak terlalu asik dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi tahukah kita bahwa anak muda yang peduli dengan kepentingan orang banyak, dia akan punya potensi untuk menjadi orang kuat ke depan, untuk menjadi lebih matang, lebih berani dan lain-lain. Jadi saya kira yang pertama, saya berterima kasih karena Bintang Emon bisa memberikan contoh teladan kepada anak-anak muda lainnya. Semoga hal ini bisa menjadi hal yang bisa dijadikan panutan. Dan tentunya kalau anak-anak muda sudah mulai peduli dengan masalah kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa, maka kita punya masa depan, kita punya harapan. Dan kalau kita bicara terkait dengan tadi yang dikatakan bahwa ternyata Bintang Emon mengalami teror atau diintimidasi dengan psikis, ya, dengan melalui buzzer dan lain-lain, saya sedih di sana. Ternyata orang-orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akalnya masih banyak juga. Dan ini sebetulnya harus dilihat sebagai suatu hal yang memalukan sekali. Oleh karena itu, satu hal yang saya ingin ajak kepada anak-anak muda semuanya, pilih jalan untuk terus berjuang untuk kebaikan, dan jangan pedulikan orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya dengan baik, karena orang itu yang rugi sendiri. Sedangkan kita yang mau memilih jalan kebaikan, memilih jalan kepedulian untuk kepentingan orang banyak, kita sedang mendidik karakter kita menjadi orang yang baik, dan semoga anak-anak muda ke depan menjadi tulang punggung negara, menjadi orang-orang sukses yang betul-betul bisa diandalkan oleh negara dan bangsa dan negara. Anda diserang membabi buta oleh para buzzer penguasa bahwa cacat permanen pada mata Anda itu hanyalah karangan belaka. Dan pada acara Deddy Corbuzier, Anda sampai memperlihatkan kondisi mata sebelah kiri. Mengapa Anda sampai mengikuti arus opini para buzzer tersebut? Begini, Mbak, gini, kalau kita melihat dari
apa yang buzzer itu lakukan seharusnya saya nggak perlu respon, saya perlu biarkan saja. Karena yang mereka lakukan itu olok-oloknya pada dasarnya mereka ngolok-ngolok diri sendiri. Karena apa? Apa yang dia katakan jauh dari nalar, tidak masuk akal, dan membodohi publik. Saya kira publik tidak bodoh seperti yang dia kira. Ini yang hal penting harus saya lihat. Tapi berkaca kepada beberapa pengalaman sebelumnya, contoh ketika KPK atau kami, orang-orang yang berjuang di KPK, kemudian dituduh radikal, dituduh Taliban, dan kami tidak pernah mengklarifikasi apapun. Yang terjadi adalah itu dimakan oleh publik sebagai suatu kebenaran. Setidak-tidaknya sebagian dari publik melihat itu sebagai kebenaran. Oleh karena itu saya merasa berkepentingan untuk membuat suatu penjelasan yang secukupnya. Karena saya tahu tadi saya katakan bahwa publik tidak mudah dibodohi dengan hal-hal demikian. Tapi hal yang penting adalah ketika kebohongan disampaikan berulang-ulang dan terus-menerus, saya khawatir kebohongan itu lama-lama akan dikira sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu, ketika saya berkesempatan dengan Deddy Corbuzier untuk berbicara, untuk menyampaikan hal-hal tertentu, memang saat itu saya tidak sengaja sebenarnya untuk menyampaikan, untuk menjelaskan kondisi mata saya yang saat itu memang spontan saja saya sampaikan, dan kepentingannya adalah jangan sampai isu yang sebelumnya soal radikal Taliban itu kemudian terjadi kepada isu terkait dengan mata saya yang cacat permanen. Itu kepentingan saya. Nama Baswedan dalam 4 tahun ini menjadi nama yang begitu dibenci banyak pendukung Jokowi Ahok. Pasca kekalahan Ahok melawan Anies di Pilgub DKI 2017. Bagaimana tanggapan Anda? Saya tidak mungkin mengatur orang berpikir dengan akal yang waras gitu. Ketika orang berpikir dengan emosional, dengan hal-hal yang tidak logis, saya kira saya tidak perlu tanggapi. Karena kepentingan Bang Anies dalam kontestasi kepala daerah DKI, gubernur DKI, itu suatu hal yang berbeda. Suatu hal bagaimana upaya seorang Bang Anies yang ingin membaktikan dirinya untuk kepentingan masyarakat DKI. Dan itu saya kira hal yang berbeda. Dan saya kira tidak ada kepentingan apapun, apalagi kalau mengkaitkan dengan nama suatu keluarga atau marga. Saya kira ini suatu hal yang jauh ya. Karena kami pun di keluarga Baswedan memang banyak di antara kami yang memilih jalan untuk berjuang untuk kepentingan-kepentingan bangsa dan kepentingan yang lebih luas. Dan itu suatu hal yang nilai-nilai yang sering disampaikan oleh para leluhur-leluhur kami. Dan saya kira bagi kami kepentingannya adalah memastikan untuk selalu berada di atas kebenaran, tidak dalam konteks mencari keuntungan atau apapun. Kami akan terus melakukan hal yang sebaik mungkin yang bisa dilakukan. Saya kira itu, tidak peduli orang mau bicara apa, karena orang berbicara pun kami tidak bisa menutup mulutnya. Terserah orang mau bicara apa, karena haknya dia juga berbicara. Walaupun memang berbicara ada etikanya, berbicara ada kaidah-kaidah dan nilai-nilainya. Tapi saya kira terserah orang mau bicara apa. Novel, sedekat apakah Anda dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan? Ya, Bang Anies Baswedan itu masih ada hubungan sepupu dengan saya. Jadi sesama saudara tentunya saya dekat. Dan Baswedan itu adalah marga di mana sesama kami yang saling bersaudara ini sering ada pertemuan, terus perkumpulan, komunikasi dan lain-lain. Sehingga seperti apapun saya dengan Bang Anies tentunya banyak berkomunikasi, dan sebagai saudara tentu dekat. Dekat apa? Sedekat seperti saudara. Ketika Anies Baswedan diberhentikan oleh Jokowi dari jabatan menteri, bagaimana reaksi Anda saat itu? Saya dengan Bang Anies tidak pernah membicarakan hal terkait profesionalisme kerja masing-masing. Bang Anies tidak pernah ingin tahu hal terkait dengan yang saya kerjakan sebagai seorang penyidik di KPK, dan saya tidak pernah ikut campur dalam kegiatan profesional Bang Anies dalam bidang-bidang karirnya. Jadi saya kira saya tidak pernah ingin masuk ke hal yang demikian, karena disitulah
kami sebagai keluarga besar, tentunya kami berkepentingan untuk saling mengingatkan dalam hal akhlak, dalam hal berbuat baik, dalam hal menjaga untuk terus bersemangat dan terus dalam koridor perjuangan dalam rangka kepentingan kebaikan. Tidak lebih dari hal itu. Tapi kalau sekedar hanya masalah karir dan lain-lain, itu hal yang lumrah dan tidak pernah menjadi hal yang terlalu merisaukan. Gitu, Mbak. Banyak pendukung rezim menuduh Anda sebagai simbol KPK Taliban alias kadrun dari tampilan jenggot Anda. Adakah tidak terpikir mencukur bersih jenggot Anda untuk menghapus tuduhan tersebut? Begini, saya itu diberitahu oleh beberapa orang. Ada yang berikan saran kepada saya seperti tadi. Apakah ada baiknya kalau saya potong jenggot saya? Masalahnya adalah saya memelihara jenggot karena saya berkepentingan untuk punya jenggot. Dan itu tidak melanggar hukum apapun. Justru orang-orang yang tidak suka dengan jenggot saya atau orang yang berjenggot, dia orang yang tidak toleran. Indonesia itu tidak cocok untuk orang yang tidak toleran ada di Indonesia. Jadi saya pikir kalau orang tidak toleran itu dibiarkan terus kemudian kita ikuti maunya apa, maka kita seolah-olah membiarkan intoleransi kemudian berkuasa dan itu berbahaya. Dan saya tahu benar upaya untuk menjauhkan KPK dengan masyarakat itu dilakukan dengan membuat persepsi atau membuat opini, membuat fitnah bahkan seolah-olah KPK radikal, seolah-olah KPK adalah Taliban dan apapun lah dikatakan itu. Satu pun indikasi yang bisa mengatakan itu tidak ada. Mereka hanya mengatakan karena orang-orang KPK menunjukkan simbol-simbol atau hal-hal yang menunjukkan bagaimana meningkat spiritualitasnya. Sekarang begini, kalau kita lihat, ketika orang bekerja dengan resiko yang sangat tinggi, maka orang itu haruslah punya backing yang kuat. Backing yang paling kuat untuk menghadapi bandit sehebat apapun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kemudian kami di KPK memilih untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan spiritualitas, bukan cuma yang beragama Islam saja, yang beragama selain Islam juga demikian. Itu adalah kepentingan kami untuk memupuk keberanian, untuk semakin meningkatkan semangat untuk berjuang memberantas korupsi, untuk melawan bandit-bandit oligarki yang katanya besar-besar, padahal mereka memang ya bandit nggak ada yang besar lah, bandit itu kecil semua mestinya. Ini yang saya ingin garis bawahi, tapi ternyata itu diolah sedemikian rupa untuk membuat masyarakat menarik dukungan terhadap KPK. Dan saya memang cukup prihatin karena beberapa waktu yang lalu isu itu sempat menjadi isu yang dimakan oleh publik. Sehingga ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian seolah-olah menganggap bahwa KPK benar radikal, benar Taliban. Padahal kalau menggunakan akal sehat mestinya tidak mungkin bisa percaya hal itu. KPK itu tempat di mana orang-orangnya heterogen. Di sana agama macam-macam ada. Di sana etnis dari mana-mana, dari macam ada, suku ada. Dan di KPK itu dari beberapa kementerian lembaga, instansi, dan pegawai tetap KPK bercampur, berinteraksi yang interaksinya betul-betul terbuka dan transparan. Tentunya dengan dasar integritas yang betul-betul dipegang teguh. Kalau kemudian hal itu dibuat isu-isu demikian, harusnya isu itu nggak masuk akal. Tapi karena itu seperti propaganda yang dibuat sedemikian rupa terus-menerus, saya nggak tahu itu sepertinya dikondisikan dengan sedemikian rupa, dengan sangat serius. Tapi sepertinya memang isu itu berbahaya sekali. Dan tentunya saya berharap itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jika harus menerima tuduhan, mana yang Anda pilih? Dari 6 ini, Sunni, Syiah, Taliban, ISIS, Wahabi, Salafi. Dan mengapa memilih itu?
Saya dituduh apapun tidak penting buat saya. Jadi saya kira saya tidak mau memilih dituduh apa. Saya sudah banyak sekali dituduh macam-macam dan itu nggak penting. Dituduh apapun silahkan aja. Dari 5 ormas Islam, NU, Muhammadiyah, HTI, FPI, LDII, mana yang paling dekat mewakili idealisme Anda? Saya tidak ingin menyampaikan itu ke forum publik. Pada dasarnya sebagai seorang Muslim, tentunya semua yang dengan patokan Al-Quran dan Ahlussunnah, tentunya itu yang menjadi hal yang harus dekat dengan saya. Antara teror fisik dan mental, serta teror gaib semisal santet, mana yang paling banyak menyerang pejuang anti korupsi, khususnya di dalam KPK? Saya nggak tahu mana yang lebih sering ya, tapi pada dasarnya namanya berjuang untuk kebaikan pasti diserang dan itu tidak boleh takut. Tapi yang penting adalah tetap berani untuk terus memilih jalan perjuangan. Kiai Ujang Bustomi saat ini begitu populer sebagai pemberantas dukun santet. Ada terpikir dari KPK atau Anda menjadikan beliau sebagai duta KPK penangkal santet? Tentunya saya tahu bahwa sihir ada. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu terjadi hanya bisa terjadi atas izin Allah. Oleh karena itu tidak boleh takut dengan apapun, sekalipun itu dukun santet seperti apapun tidak perlu ditakuti. Jadi saya kira meresponnya ancaman-ancaman itu nggak perlu berlebihan. Walaupun dalam melawan atau mengantisipasi segala teror terhadap upaya pemberantasan korupsi perlu mitigasi, perlu dilakukan dengan sebaik mungkin. Tetapi tidak boleh terus kemudian meresponnya terlalu berlebihan, apalagi justru membuat seolah-olah dukun santet menjadi hebat. Saya kira itu nggak baik juga. Tidak ada malaikat di KPK. Bagaimana isu-isu miring abuse of power yang terjadi di dalam KPK? Sejauh mana kebenaran pada isu miring tersebut? Ya namanya isu ya. Isu itu kan sulit untuk dikonfirmasi. Padahal di KPK itu ada bagian pengawas internal, apalagi sekarang ada Dewan Pengawas yang setiap ada isu-isu apapun selalu dikonfirmasi dengan dengan sungguh-sungguh dan cukup baik, proporsional saya kira. Jadi kalau ada isu-isu tentu isunya seperti apa, karena isu juga kadangkala berisi fitnah. Kalau yang berisi fitnah ya sulit kan, kalau terus kemudian harus dipercayai. Satu hari pasca peristiwa penyiraman air keras, mantan Ketua KPK Antasari Azhar memberikan kesaksian tentang kecerdasan Anda membedah suatu perkara. Antara keberanian dan kecerdasan, mana yang menjadi kutukan pada Anda sehingga harus mengalami cacat permanen seperti ini? Yang pertama begini, saya cacat permanen seperti sekarang tidak pernah saya sesali. Poin penting itu, saya tidak pernah merasa sedih dengan hal itu. Karena apa? Saya percaya betul apapun yang terjadi kepada diri saya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting untuk saya adalah saya harus sadar saya hidup adalah berbatas waktu. Hidup itu sebentar. Dan saya berbuat hanya saat saya berkesempatan. Oleh karena itu pada saat itu saya ingin memastikan saya tetap berbuat seoptimal mungkin dan sekuat mungkin, tentunya dengan kompetensi, dengan kemampuan dan juga keberanian. Percuma orang punya kompetensi, kemampuan tapi tidak ada keberanian. Tapi kalau orang hanya keberanian tidak ada kompetensi, maka berbuatnya juga pasti tidak akan optimal. Tapi bagi saya adalah saya mengajak kepada semua orang yang punya kesempatan dan punya peluang untuk berbuat kebaikan, terutama dalam memberantas korupsi, ambil kesempatan itu. Jangan kemudian kita diam atau abai untuk kepentingan bangsa dan negara. Tentunya ini hal yang sangat penting, yang sangat pantas untuk diperjuangkan. Sejak muda, Anda hobi judo dan pasti pernah mengalami kekalahan dalam pertandingan. Peristiwa penyiraman air keras ini bisa dibilang salah satu kekalahan besar dalam hidup Anda? Tidak. Saya merasa tidak kalah dengan serangan pengecut yang nyerang dari belakang dan menggunakan air keras seperti itu. Direvisinya Undang-Undang KPK pada tahun lalu adalah kekalahan besar KPK. Pandangan Anda mengenai hal itu? Begini Mbak, terkait dengan Undang-Undang KPK yang akhirnya berhasil direvisi,
yang jelas itu revisi yang melemahkan KPK, itu bukan hanya kekalahan KPK, tapi kekalahan rakyat Indonesia. KPK ada untuk memberantas korupsi di Indonesia, dan KPK itu adalah anak kandung reformasi. Bagaimana ketika itu korupsi sebelumnya diketahui dan dipublikasi begitu luar biasanya, dan rakyat Indonesia tidak menghendaki ada korupsi, maka dibentuklah KPK. Kenapa? Karena ada ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum lain yang tidak cukup efektif dalam memberantas korupsi. Dan ternyata setelah KPK ada, bekerja, dan kemudian memberantas korupsi dengan cukup efektif, ini mengganggu para koruptor. Yang koruptor itu juga bukan satu kelompok, tapi beberapa kelompok yang tergabung sedemikian rupa, membentuk suatu oligarki. Kekhawatiran oligarki ini begitu luar biasa, sehingga upaya yang dilakukan terus-menerus untuk bagaimana undang-undang KPK itu diubah agar KPK bisa dilemahkan. Itu yang saya pahami seperti itu. Dan ternyata upaya mengubah undang-undang itu kan bukan kali itu saja, sudah berkali-kali tapi gagal. Bahkan seingat saya di masa presiden sebelumnya juga sudah pernah upaya itu diajukan tapi tidak disetujui. Hingga akhirnya kemudian terjadi perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 2019. Dan itu tentu bagi kita semua yang ingin bersemangat memberantas korupsi itu suatu hal yang sangat mengecewakan tentunya. Ada yang meyakini bahwa yang sebenarnya terjadi adalah pembunuhan berencana namun gagal. Apakah itu membuat Anda menjadi makin lebih kuat atau malah menjadi berkurang nyalinya? Ya, saya merasa meyakini hal yang seperti yang tadi dikatakan itu, bahwa ini bukan upaya untuk membuat saya cacat, tapi untuk membunuh. Tetapi seperti saya berulang kali katakan bahwa saya tidak perlu takut dengan ancaman apapun, sekalipun itu ancaman membunuh, karena tidak mungkin orang bisa membunuh saya. Orang hanya bisa membunuh saya hanya apabila Allah berikan izin. Kalau tidak mungkin. Oleh karena itu saya nggak pernah takut dengan ancaman apapun. Ketika orang mengancam membunuh saya, berarti dia hanya berupaya berbuat jahat untuk kejahatannya dia sendiri. Dan apa yang terjadi kepada diri saya hanya yang telah Allah takdirkan saja. Jadi saya kira saya nggak perlu khawatir. Bahkan setelah saya diserang pun, saya juga mengalami ancaman seperti pembunuhan juga. Saya dikatakan bahwa kalau saya kembali di Jakarta, saya akan diserang lagi, akan dibunuh dan lain-lain. Tapi saya katakan ke mereka bahwa saya nggak pernah takut dan percuma Anda ngancam saya, karena ancamanmu sia-sia. Antara kasus rekening gendut Polri, simulator SIM, dan buku merah KPK, mana yang paling membahayakan bagi seorang Novel Baswedan untuk mengungkapnya? Tidak ada kasus apapun yang membahayakan untuk diungkap oleh penyidik anti korupsi, siapapun dia. Yang berbahaya adalah ketika negara tidak berpihak, negara abai dan membiarkan, sehingga para penjahat-penjahat itu bisa leluasa melakukan penyerangan, bahkan bisa memastikan bahwa serangan tidak diproses. Satu langkah keluar dari tempat suci ini, kebiadaban terhadap Novel Baswedan dimulai. Novel Baswedan bekerja untuk negara, tetapi dia dihabisi oleh. Saksikan episode selanjutnya .adam channel. Jangan lupa subscribe and like. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!